Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dewi Yuliana, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak Universitas Syadsi Madani. Saya Sindika Rasdalismawa dengan NIM 2304027 dari kelas Ilmu Komputer Malam D ingin mempresentasikan proyek inovasi digital saya, yaitu aplikasi daftar tugas atau to-do list yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur pekerjaan harian dengan lebih terstruktur dan juga produktif. Aplikasi ini dibuat dengan pendekatan yang sederhana namun didukung dengan strategi pengembangan yang terukur mulai dari perencanaan, analisis risiko, dan juga evaluasi keberhasilan. Proyek ini memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan produktivitas pengguna melalui fitur-fitur inti seperti penambahan tugas, pengeditan, kategori, dan juga filter tugas yang didasarkan oleh prioritas tugas tersebut. Kami membatasi ruang lingkup proyek dengan tidak menyertakan login, database server, atau fitur kolaborasi yang lain agar fokus kepada pengalaman pengguna yang simpel dan juga efektif beserta efisien. Timeline pengerjaan proyek ini berjalan selama 6 minggu, dimulai dari analisis kebutuhan, desain UI UX, implementasi fitur, hingga testing dan juga dokumentasi. Kami menggunakan tools seperti VS Code, Figma, GitHub, dan Chrome DevTools untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Dalam mengelola proyek ini, saya menggunakan board management project menggunakan bantuan dari tools Trello. Maaf, saya lupa Ibu. Menggunakan bantuan dari web Trello untuk memastikan setiap tahap pengembangan berjalan dengan terstruktur dan juga transparan. Board ini saya buat menjadi 4 kolom utama. Yang pertama yaitu ada backlog, yang kedua to do, yang ketiga in progress, dan juga yang terakhir adalah done. Di dalam kolom to do berisi semua tugas yang perlu diselesaikan sesuai dengan timeline 6 minggu yang telah direncanakan. Contohnya, di dalam kolom backlog dan juga to do berisi tugas yang perlu diselesaikan sesuai dengan timeline 6 minggu yang sudah direncanakan. Contohnya yaitu analisis kebutuhan aplikasi, mendesain UI UX halaman utama, membuat struktur project, dan yang lain sebagainya. Dan di kolom in progress yaitu menunjukkan tugas yang sedang dikerjakan oleh tim. Salah satu contohnya adalah membuat fitur hapus tugas. Di kolom terakhir yaitu done, tugas yang sudah selesai dan siap diluncurkan atau didokumentasikan. Contohnya yaitu adalah uji coba dan debugging project. Setiap tugas dilengkapi dengan penanggung jawab seperti programmer, developer, dan juga tester. Deadline sesuai timeline mingguan yang sudah ditetapkan. Dengan board ini, seluruh tim dapat memantau progres
secara real-time mengidentifikasi hambatan lebih cepat dan menjaga agar proyek tetap on track sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya juga menggunakan 3 indikator utama untuk mengukur kesuksesan aplikasi. Saya juga telah mengidentifikasi risiko potensial selama pengembangan, seperti desain UI UX yang kurang ramah, bug pada fitur CRUD, dan juga keterlambatan jadwal. Setiap risiko telah diberikan skala dampak, probabilitas, dan rencana mitigasi seperti testing rutin, revisi desain berdasarkan masukan, dan juga manajemen waktu yang ketat. Selanjutnya, yaitu ada indikator keberhasilan inovasi digital aplikasi daftar tugas. Untuk itu, saya menggunakan 3 indikator utama. Yang pertama adalah ROI, atau lebih lengkapnya yaitu Return on Investment, dengan biaya pengembangan sekitar 2,3 juta dan juga potensi pendapatan dari 200 pengguna sebesar 4 juta rupiah, ROI yang dihasilkan sebesar 73,9%. Dan yang kedua adalah retention rate per 1 minggu untuk simulasi 10 pengguna. Dalam simulasi 10 pengguna, tingkat retensi minggu pertama mencapai 70%. Dan yang terakhir adalah user satisfaction. Dari skala survei Likert 1-5, rata-rata kepuasan pengguna berada di angka 4,8, yang menunjukkan respon yang cukup positif. Selanjutnya yaitu adalah continuous improvement dan feedback loop. Feedback loop dalam proyek ini adalah siklus sistematis untuk terus mengumpulkan, menganalisis, serta menindaklanjuti masukan dari pengguna sehingga aplikasi selalu berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Prosesnya terdiri dari 4 tahap. Dari sumber utama feedback sendiri yaitu user langsung, bisa dari survei kepuasan, dan juga log penggunaan aplikasi. Yang pertama yaitu pengumpulan masukan. Kami bisa mendapatkan feedback melalui formulir online, rating, dan komentar dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu analisis log penggunaan, fitur yang sering dipakai, durasi penggunaan, analisis dan prioritasi. Feedback dikelompokkan berdasarkan tema, misal UI, bug, usulan fitur, dan diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, dari analisis yang kita lakukan akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan. Salah satunya beberapanya yaitu perbaikan UI UX, penambahan fitur baru, perbaikan bug. Dan yang terakhir yaitu monitoring. Evaluasi dan monitoring setelah perbaikan diluncurkan dapat saya pantau kembali apakah penggunaan fitur tersebut meningkat, keluhan pengguna berkurang, dan juga skor kepuasan membaik. Dari siklus ini, aplikasi tidak hanya dibuat sekali saja, tapi terus berinovasi berdasarkan suara-suara pengguna.
yang tetap relevan, bermanfaat, dan disukai dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu strategi keberlanjutan inovasi digital. Saya menuliskan uraian lengkap tentang strategi keberlanjutan inovasi digitalnya dalam file yang saya tampilkan. Tapi secara singkat akan saya jelaskan, aplikasi ini dirancang untuk tetap relevan dalam jangka panjang melalui strategi keberlanjutan yang mencakup pertama yaitu penambahan fitur lanjutan seperti sinkronisasi call, terminal otomatis, dan juga integrasi kalender. Yang kedua yaitu penerapan feedback loop terstruktur melalui survei, log penggunaan, dan juga analisis data yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu peningkatan engagement peningkatan menggunakan fitur gamifikasi dan juga personalisasi. Melalui pendekatan-pendekatan ini, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat tugas, tetapi juga berkembang sebagai kebutuhan pengguna dan juga tren teknologi. Secara keseluruhan, proyek aplikasi daftar tugas atau to-do list ini menggabungkan perencanaan yang matang, pengukuran yang objektif, dan juga strategi keberlanjutan untuk menciptakan solusi digital yang bermanfaat dan juga adaptif. Saya yakin bahwa dengan pendekatan berbasis data dan pengguna, aplikasi ini dapat terus berkembang dan memberikan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi inovasi project saya kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk masukannya saya sangat berterima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.